Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Hadirin sidang jemaah salat Isya yang insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya Al-Quran sebagai silmi kafah, sebagai aturan-aturan kehidupan yang mengantar kita untuk selamat insyaallah di dunia wal akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang seluruh umat Islam sudah pernah membangun komitmen, sudah pernah bersyahadat dalam ucapan sebagai bentuk kesaksian akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan, baik di dalam melakoni peran kehambaan Abdillah yang berimplikasi kepada bagaimana amalan-amalan ritual kita, betapa mulianya salat jamaah, betapa rahasia keberkahan salat di awal waktu, betapa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai jalan untuk merebut pendekatan kepadanya. Maupun Rasulullah menjadi contoh di dalam kita melakoni peran kehalifaan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam berbagai peran, dalam berbagai profesi. Karena dua mitu akatana fuang Allah Ta'ala nafan cadir fatawih. Ini mohon maaf Pak Imam, 5 tahun Kak belum bisa Kak bahasa Mandar, bahasa Bugis ikut tahu. Padahal lama Kak sama-sama beliau, dia ndak ajar Kak bahasa Mandar. Jadi kita hadir di permukaan bumi ini sebagai hamba. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Kemudian kita hadir untuk bagaimana sebagai khalifah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, bukan menghancurkan bumi. Ya. Dalam berbagai peran, mulai dari ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, sampai pada tingkatan kekhalifahan yang paling tinggi. Kalau di Indonesia mungkin presiden. Ya. Di dalam menata kehidupan kita diikat oleh aturan-aturan, kita diikat oleh frame kehidupan yang namanya agama. Saya kira inilah tema yang dikasih ke panitia, ini luar biasa ini. Agama, Islam, ilmu dan hikmah. Saya kira 4 kata ini itu saling berkaitan. Karena beragama tanpa ilmu, saya kira tidak bisa optimal. Bagaimana kita mengarungi hidup ini dengan rambu-rambu agama. Ilmu tanpa hikmah juga kelihatannya enggak, belum sampai kepada tataran keilmuan yang tinggi. Sehingga saya coba, karena ada 4 kata ini, saya coba mungkin malam ini kita fokus dulu dari agama dan Islam. Insya Allah sebentar subuh, karena dikasih juga amanah untuk lanjutkan sebentar subuh, kita fokus pada ilmu dan hikmah. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah, saya mencoba mencari ayat dalam Al-Quran
yang menjelaskan tentang agama dan Islam. Karena saya mohon maaf, saya mencoba terkadang mengosongkan pikiran saya pada referensi yang ada. Kemudian saya mencoba melirik apa kata Quran tentang agama, apa kata Quran tentang Islam. Karena inilah sebenarnya referensi utama kita di dalam mengkaji ilmu, yang sudah kurang lebih 500 tahun dipisahkan antara apa kata Tuhan dengan apa kata sains. Padahal yang dikaji oleh sains itu adalah ayat-ayat kauniyah, ya. Kemudian informasi dari Tuhan apa tentang alam, tentang kehidupan sosial, itu terungkap di dalam ayat-ayat kauniyah. Sehingga kalau kita bisa pertemukan ini, luar biasa sebenarnya Islam. Saya mencoba suarakan sekarang untuk mengembalikan peradaban, suarakan spiritualisasi keilmuan. Kita padukan antara apa kata budaya, apa kata Tuhan untuk melengkapi ilmu-ilmu umum sekarang yang berkembang, yang sudah terpisah dari spiritualisasi keilmuan. Politik sudah lepas dari spiritual politik, ekonomi sudah lepas dari spiritual ekonomi, pertanian dalam tanda petik yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam terkadang juga tidak memperhatikan apa kata Tuhan di dalam mengelola alam. Saya mencoba mencari ayat 43 ayat yang saya temukan. Jangan kamu berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Karena aku tidak menyukai hamba yang berbuat kerusakan. Nah, ini sudah luar biasa sekarang. Informasi tentang hutan di Indonesia saja tinggal 40%. Ini beberapa tahun yang lalu. Terumbu karang setiap saat rusak. Inilah yang memancing atau memicu terjadinya pemanasan global. Karena yang menyebabkan panas itu kan salah satunya unsur karbon, namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu diikat oleh terumbu karang, diikat oleh tanaman dalam proses fotosintesis untuk membentuk jaringan tanaman, membentuk daun, dan kita makan daunnya, makan buahnya. Tetapi dirusak oleh manusia, lepaslah karbon. Awal penciptaan alam semesta ini hanya 0,03% karbon dioksida di atmosfer. Sekarang 100 tahun terakhir ini sudah bertambah. Itulah yang menyebabkan terjadi efek rumah kaca namanya, ya. Sama kalau mobilku di bawah itu saya parkir, masuk sinar matahari, karena sinar matahari itu namanya gelombang pendek. Dia bisa tembus kaca masuk. Tetapi setelah masuk di dalam tidak bisa keluar karena berubah jadi gelombang panjang atau gelombang panas. Berputarlah di situ. Akhirnya lama kelamaan panas. Begitulah bumi ini. Jadi proses pendinginan bumi sudah kacau karena adanya karbon dan metan yang disebut dengan gas rumah kaca. Dan yakin kalau itu terjadi, ya ini fatal. Karena sekarang informasi es di daerah kutub itu sudah mulai mencair. Kalau sudah mencair es, saya katakan biasa, tasbihnya air itu konsisten. Dia akan bergerak dari tinggi ke rendah. Dipaksa itu baru naik dari rendah ke tinggi, dipaksa dikasih mesin. Makanya saya biasa katakan hati-hati, jangan sampai tasbihnya alam lebih konsisten daripada tasbih kita. Karena semua yang diciptakan itu bertasbih kepadanya. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya temukan kata ad-din di dalam Al-Quran itu 114 ayat. Ad-din. Kemudian kata Islam yang tunggal itu saya temukan dari 13. Kalau yang lain itu hanya diterjemahkan di dalam Quran misalnya. Misalnya panduan untuk menuju pada jalan yang lurus di dalam kurung Islam. Tetapi yang betul-betul tertulis Islam, aslam, itu 13 saya dapat. Nah, salah satunya yang saya dapatkan, yang paket ini, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mendapat ridho dari Allah adalah Islam. Disinilah juga nanti, ya, bisa kita perluas kajian kita di Al-Quran. Apakah yang dimaksud itu Islam sebagai frame kehidupan atau Islam sebagai agama? Karena kita telusuri di dalam Al-Quran, nabi-nabi sebelum Muhammad itu Islam. Nah, ini mungkin Islam dalam arti agama berserah diri. Karena semua nabi itu yang dia perjuangkan adalah tauhid. Itu yang diperjuangkan, bagaimana mentauhidkan Allah.
Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya ulang bahwa agama adalah frame kehidupan untuk menata kehidupan kita, baik di dalam bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan atau melaksanakan peran kehambaan, maupun di dalam berinteraksi sosial. Saya tambah satu, berinteraksi dengan alam semesta ini. Jadi mohon maaf Pak Kiai, saya tambah satu sekarang, dimensi ketakwaan. Yang selama ini banyak dibahas, hablum minallah, hablum minannas. Sebelah tambah PCD, bagaimana hubungan kita dengan alam. Inilah yang saya coba suarakan, spiritualisasi lingkungan. Kalau Guru Ta Kiai Haji Nasaruddin Umar, dia munculkan istilah ukhuwah mahlukiyah. Ukhuwah mahlukiyah, bahwa seluruh makhluk itu adalah tempat bertajallinya Allah yang harus kita hargai. Bahkan dalam pandangan antropologi, saya tambah satu. Kalau yang dibahas di antropologi itu kan hanya manusia sebagai makhluk egosentris, spiritual sentris, sosiosentris. Ku tambah ki satu, ekosentris. Dan saya bisa buktikan semua yang duduk di sini tercipta dari unsur lingkungan dan tergantung pada unsur lingkungan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa seluruh yang hidup aku ciptakan dari unsur air. Makanya hargai, sikapi dan sifati air. Ini butuh pembahasan panjang. Bagaimana sifat-sifat air yang ada dalam diri kita untuk bagaimana menata nanti kehidupan kita, bahwa insya Allah kalau itu kita maknai, dimanapun kita berada insya Allah kita bermanfaat. Salah satunya ciptaan Allah yang bisa bertasbih dalam 3 wujud adalah air. Berada pada kondisi udara lingkungan ini mencair, kita minum. Dia berada di 0 ke bawah, dia menjadi es. Ketika dia ditekan, dipanasi oleh manusia atau ditekan oleh matahari, dia akan hilang ke atas. Kita tidak lihat, tetapi kita yakin dia ada, karena dia akan kembali menjadi air. Dalam bentuk apapun tasbihnya, dia tetap bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kalau itu kita tanamkan di dalam diri kita, insya Allah dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi orang lain. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Insya Allah kita sudah tidak salah pilih memilih Islam, karena Islam ini adalah agama keselamatan yang dilengkapi oleh aturan-aturan silmi kafah untuk menuju kita selamat di 3 alam, yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ini semua cita-cita kita, bukan hanya selamat di dunia, tetapi selamat di dunia, selamat di alam penantian, alam barzah yang kita tidak tahu nanti itu berapa lama kita menunggu di sana. Ketika sudah sampai saatnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Tidak ada yang bisa majukan, tidak ada yang bisa mundurkan. Sambil menunggu alam pengadilan untuk menerima catatan amal kita. Mudah-mudahan jemaah Masjid Agung ini nanti menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Hadirin sidang jemaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Akan tetapi ketika kita sudah yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhai Allah, kita terikat dengan aturan-aturan Islam. Ini yang perlu dikoreksi terus menerus. Kita yakin bahwa ada 6 rukun iman. Apakah betul keimanan kita bahwa ada malaikat, ada Allah, ada pasukan iblis, ada nabi dan rasul, ada hari akhirat? Apakah betul? Kita koreksi diri kita. Kita hakul yakin dengan itu. Termasuk hari akhirat ini yang penting sekali, karena di barat itu kan banyak yang tidak percaya pada Tuhan, karena dia katakan begini, kalau sudah mati itu sudah, itu tidak ada untuk kehidupan. Kalau Islam harus yakin itu. Di mana referensinya? Di Quran. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi nanti ini. Dan keselamatan di terminal berikutnya sangat ditentukan apa yang kita lakukan di dunia ini yang sangat singkat. Sangat ditentukan oleh bagaimana ketaatan kita di dalam melaksanakan 2 peran tadi, kehambaan dan kehalifaan. Kehambaan mungkin sudah kita rajin melaksanakan ibadah-ibadah ritual, tetapi terkadang kita terbentur pada saat sudah berinteraksi dengan kemanusiaan. Kita jadi pemimpin tidak mudah, karena yang namanya menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran tidak mudah. Allah sudah memperkenalkan
La talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Aja mau pas campur anu salah anu tongenge. Kita sudah tahu bahwa inilah yang benar, ini yang salah, kita pilih yang salah. Tetapi Allah juga menjelaskan itu tidak mudah. Tapi ketika kita komitmen dengan bagaimana menegakkan kebenaran, insyaallah wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Bahwa kebenaran akan hadir, kebatilan akan sirna. Yakini itu. Ini sebenarnya luar biasa betul di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jemaah taruh yang insyaallah dimuliakan Allah. Saya biasa katakan begini, satu penggal ayat saja dalam Al-Quran, karena ini juga sentilan bagi teman-teman kita, saudara kita yang notabene katanya memperjuangkan syariat. Misalnya ayat sudah mengatakan, aku ciptakan berbeda-beda, ciptakan keyakinan yang berbeda-beda. Alam semesta ini diciptakan beragam tanaman, beragam tumbuhan, beragam hewan. Bangsa ini dilengkapi dengan budaya-budaya yang sangat beragam. Itu keberagaman itu adalah sunnatullah. Untuk menguji siapa yang mampu menyikapi perbedaan. Dan yang paling mulia di sisiku, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang mau dicapai di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti kita semua menggenggam ketakwaan untuk bagaimana menata hidup kita. Masih dikasih kesempatan untuk sampai bulan suci Ramadan tahun depan, mudah-mudahan. Karena tidak ada yang menjamin dirinya sampai bulan suci Ramadan tahun depan. Hadirin sidang jamaah taruh yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita harus selalu mengoreksi diri kita. Apakah betul saya sudah hakul yakin dengan Rasulullah, dengan Nabi dan Rasul? Ini juga hati-hati. Akhir-akhir ini selalu ada Nabi baru muncul. Kalau kita hakul yakin apa kata hadis, apa kata Quran, bahwa sudah la nabiyya ba'da, jangan terpengaruh dengan itu. Karena ini sudah Allah menyampaikan, tidak ada nabi setelah Rasulullah. Makanya saya bilang hati-hati kalau ada pengerjaan sembunyi-sembunyi. Ini yang berani bunuh diri, kan bom dirinya karena katanya jalan pintas masuk surga, itu kan sebenarnya pengerjaan sembunyi-sembunyi itu. Diisi doktrin pemikiran-pemikiran yang kurang pas menurut saya. Tetapi begitulah dalam pandangan neuroscience, 80% di sini kosong. Ketika salah isi itu, dia akan menyambungkan saraf-sarafnya di sini, menyambungkan neuron-neuronnya yang miliaran neuron di sini, kemudian menebal. Akhirnya pada saat menebal, itulah yang ada di doktrin pemikirannya kalau dia bunuh orang masuk surga. Saya bilang, saya dapatkan ayat membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia. Ya, meskipun sekali lagi di mimbar ini juga saya sampaikan, kalau sudah berbicara surga neraka, serahkan kepada Allah. Hak prerogatifnya Allah itu. Jangan kita mudah mengklaim orang, ini tidak pernah ke masjid, neraka. Jangan. Karena di dalam agama juga diatur. Jangan sampai kita terlalu menyombongkan kita punya amalan, terhapus kita amalan kita. Ini tolong dikoreksi saya kalau keliru. Begitu cara amalan saya di dalam bagaimana menyikapi kehidupan ini di dalam beragama. Yang kedua, memang beragama tidak cukup berada pada tataran fikih, karena di fikih itu biasa bertengkar, hanya gara-gara perbedaan gerakan sudah bertengkar. Padahal kalau naik tingkat sedikit di atas tataran sufi, insya Allah dia akan ketemu pada satu titik, insya Allah. Jadi beragama memahami hadis secara tes, memahami hadis secara kontes. Ya. Bahkan Al-Quran itu menurut guru Kiai Haji Nasaruddin Umar memiliki 4 makna dalam satu ayat. 4 makna tingkatan, luar biasa. Dan inilah yang insya Allah mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar nanti jemaah Masjid Agung ini akan mendapatkan hikmah, karena yakin bahwa malaikat akan turun. Perasaan-perasaannya malam ini malam Jumat topi, malam ganjil topi. Jadi jangan tidur sebentar. ya. Tapi itu adalah rahasianya. Tetapi yakin dia akan turun. Pak Imam yang belajar bahasa Arab, tanassalul malaikatu waruhi, rupanya itu fi'il mudhari ya. Jadi dia turun terus. Tinggal pertanyaannya apa yang turun? Turun insya Allah adalah hikmah. Karena yang tertulis sudah cukup 114 surat. Apa yang turun sebenarnya yang kita tunggu adalah hikmah atau informasinya Allah Ta'ala yang akan dibawa oleh malaikat. Yakin dia akan menyejukkan alam ini. Tetapi malaikat juga akan memilih siapa hambanya yang berhasil mensucikan jiwanya, mulai dari proses hari pertama sampai hari-hari turunnya Lailatul Qadar. Karena
hikmah ayat-ayat Al-Quran tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Ada di surah Al-Waqiah kalau nggak salah itu, bahwa tidak akan masuk pada jiwa yang kotor. Saya kira itu mungkin insya Allah, karena dikasih kesempatan nanti untuk sebentar subuh, sebagai kesimpulan mungkin sementara bahwa mari kita manfaatkan sisa bulan suci Ramadan ini. Tidak ada waktu yang berulang. Malam pertama sampai malam ke-24 tinggal kenangan. 1 menit yang lalu tinggal kenangan. Kesepakatan itu bahwa ada ulang tahun. Tidak ada. Kita melakoni perjalanan waktu itu sampai batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada waktu yang berulang. Mari kita manfaatkan dan kita berusaha minta doa, mudah-mudahan kita terpilih nanti untuk diisi famasena wa Allah Ta'ala, atau hikmah akan masuk ke dalam jiwa kita sebagai modal besar untuk menata kehidupan kita insya Allah di akhir Ramadan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.